Mari kita mulai dari skenario sederhana yang kita gunakan saat membahas ontologi pada video sebelumnya. Di hadapan kita, sebuah gelas kaca yang kita dapat dari seorang kawan. Atau jangan-jangan bukan gelas, tapi vas. Apa mungkin malah pajangan kristal berbentuk seperti gelas? Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa mengajukan pertanyaan semacam ini akan membawa kita pada permasalahan ontologi. Karena kita berusaha mendefinisikan benda apa sebenarnya yang sedang kita hadapi ini. Namun coba bayangkan, sekarang kita lontarkan pertanyaan lain. Kalau benda itu kita angkat, lalu kita jatuhkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah dia akan baik-baik saja? Atau sangat mungkin akan pecah berantakan? Kalau kita tembakkan sinar ke benda itu, apakah sinar tadi akan tembus begitu saja? Bagaimana kalau di dalamnya kita isi air dulu? Apakah efek dari tembakan sinar itu akan tetap sama? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak akan membawa kita pada jawaban apakah benda itu merupakan gelas, vas bunga, pajangan kristal, atau yang lain. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada banyak hal atau kemungkinan yang kita tahu tentang benda semacam itu. Kita tahu bahwa benda padat yang keras dan bening seperti itu biasanya terbuat dari material kaca. Kita tahu bahwa kaca biasanya akan pecah jika terbentur dengan keras. Kita tahu bahwa cahaya akan dapat menembus kaca bening. Dan kita juga tahu bahwa cahaya juga akan terbiaskan saat melewati kaca atau badan air. Pertanyaan lanjutannya, dari mana asal semua hal yang kita ketahui ini? Bagaimana caranya kita memastikan bahwa apa yang kita tahu tadi adalah benar? Semua persoalan ini tidaklah mempersoalkan bendanya itu sendiri, melainkan mempermasalahkan pengetahuan kita tentang benda tadi. Dan disinilah kita beralih dari problem ontologi kepada problem epistemologi. Inilah yang akan kita bahas kali ini, epistemologi. Secara etimologi atau akar kata, epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang dapat diartikan sebagai akal atau ilmu. Singkatnya, epistemologi adalah ilmu atau kajian tentang pengetahuan. Secara leksikal, berdasarkan Kamus Inggris Oxford, epistemologi dapat didefinisikan sebagai teori pengetahuan khususnya yang membahas metode-metode berpengetahuan, validitas atau kesahihan pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Atau dapat juga epistemologi didefinisikan sebagai investigasi tentang apa-apa yang membedakan antara pengetahuan yang dapat diterima dengan yang sekedar opini belaka. Jadi, jika semua tentang ontologi mengarah pada hakikat atau unsur paling dasar dari realitas, maka semua tentang epistemologi mengarah pada pengetahuan yang kita miliki tentang realitas. Dan salah satu persoalan utama dalam epistemologi adalah persoalan sumber pengetahuan, yakni dari mana kita mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu. Perdebatan tentang sumber pengetahuan ini kemudian akan membawa kita pada percabangan atau aliran pemikiran di dalam epistemologi. Ada 3 aliran besar yang berkembang sepanjang sejarah filsafat atau ilmu pengetahuan, yakni empirisisme, rasionalisme, dan kritisisme. Aliran epistemologi empirisisme erat kaitannya dengan aliran ontologi realisme, sementara rasionalisme terkait erat dengan idealisme. Kita akan kembali pada saling keterkaitan ini nanti. Kita akan coba memahamkan dulu satu persatu ketiga aliran pemikiran di dalam kajian epistemologi ini. Pertama, mari kita mulai dari empirisisme. Aliran ini dipelopori oleh beberapa filsuf Inggris seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume pada abad ke-17 atau abad ke-18. Empirisisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman indrawi. Tersirat dalam nama ini
adalah aliran pemikiran yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan yang utama adalah pengalaman indrawi, yakni pengalaman yang kita dapat dari melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, dan mencium bau atau aroma. Oleh karena itu, definisi leksikalnya pun menyebutkan bahwa empirisisme merupakan teori bahwa semua pengetahuan diturunkan dari pengalaman indrawi. Sebagai contoh, kita tahu gelas kaca itu keras karena kita bisa merasakan kerasnya ketika menyentuh dengan jari-jari dan tangan kita, atau karena kita mendengar hentakannya ketika beradu dengan tembok, atau dentingannya ketika menyenggol piring. Dengan kata lain, pengetahuan kita tentang gelas kita dapatkan dari melihat, mendengar, atau menyentuhnya. Sumber pengetahuan dari pengalaman indrawi ini dapat kita terima karena kita mengasumsikan bahwa gelas itu memang nyata. Begitu pula dengan dunia ini. Kita bisa tahu apapun tentang dunia dengan melihat, mendengar, menyentuh, mengecap, atau menciumnya, karena kita percaya bahwa dunia ini memang ada secara fisik, ada secara indrawi. Jika dunia fisik di luar sana tidak nyata, atau tidak sungguh-sungguh ada, maka tidak mungkin kita dapat sampai pada pengetahuan tentang dunia itu dengan hanya melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa empirisisme terkait erat dengan realisme. Realisme percaya bahwa dunia objektif, dunia fisik di luar sana itu nyata atau sungguh-sungguh ada. Maka untuk mengetahui tentang dunia itu, kita hanya perlu menggunakan alat indera kita. Permasalahannya, alat indera kita tidak selalu dapat diandalkan. Pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman indrawi pun tak jarang meragukan. Saat terinfeksi COVID-19 misalnya, sebagian orang kehilangan penciuman dan pengecapnya. Ia tidak dapat mencium aroma ataupun merasakan manis asinnya makanan. Bahkan pengetahuan orang-orang tentang satu objek yang sama bisa juga sangat berbeda satu sama lain karena keadaan atau kualitas panca indera mereka berbeda-beda. Ketika sama-sama melihat gelas berwarna hijau, seseorang yang buta warna akan mendapatkan pengetahuan yang berbeda dengan orang lain yang tidak buta warna tentang gelas itu. Ketidakandalan panca indera sebagai sumber pengetahuan inilah yang kemudian menjadi sasaran utama rasionalisme ketika mengkritik empirisisme. Jika indera tidak dapat sepenuhnya dipercaya, maka apakah sumber pengetahuan yang lebih dapat diandalkan? Maka kini kita masuk ke aliran pemikiran kedua, rasionalisme. Aliran ini dipelopori oleh René Descartes, seorang filsuf Prancis abad ke-17. Rasionalisme berasal dari kata rasio, yang berarti reason atau akal. Etimologi ini mengindikasikan bahwa rasionalisme berpandangan sumber pengetahuan yang sejati adalah akal dan bukan indera. Oleh karena itu, secara leksikal, rasionalisme dapat didefinisikan sebagai teori bahwa akal dan bukannya pengalaman yang merupakan landasan bagi kepastian pengetahuan. Sebagai contoh, kita tahu bahwa benda padat memiliki bentuk yang relatif tetap. Jika sebuah gelas kaca ditaruh di atas rak, bentuknya akan tetap sama dengan jika ditaruh di meja, di dalam karung, atau di tengah padang tandus yang terik. Maka ketika kita melihat sebuah gelas kaca di depan sana, tergeletak di tengah-tengah lahan parkir di hari yang sangat panas, kita tahu bahwa ia tidak meliak-liuk, sekalipun penglihatan kita melihatnya goyang-goyang akibat fatamorgana. Kita yakin bahwa gelas itu baik-baik saja karena gelas merupakan benda padat, dan menurut nalar, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Contoh lain adalah ketika kita melihat gelas, dan gelas. Kita akan mengatakan bahwa yang kita lihat itu 3 buah gelas. Atau kita melihat jeruk,
jeruk, apel, 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 dan mangga. Maka kita akan katakan ada 2 buah jeruk, 3 buah apel, dan 1 buah mangga. Atau kita bilang ada 6 butir buah-buahan di sana. Dari mana kita dapatkan 3, 1, 2, atau 6 dari semua contoh tersebut? Padahal kita tidak melihat 3, kita tidak melihat 2, 1, atau 6. Yang kita lihat hanyalah gelas-gelas dan buah-buahan. Atau bahkan dari mana kita dapatkan kategori buah-buahan itu sendiri? Sementara yang kita lihat adalah jeruk, apel, dan mangga. Semua bilangan ini, 2, 3, 6, dan lain-lain, juga kategori-kategori tadi seperti buah-buahan, sayur-mayur, binatang, kendaraan, dan seterusnya, bukanlah pengetahuan yang kita dapatkan dari panca indera kita. Kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang bilangan, tentang kategori, atau tentang hal-hal semacamnya dari melihat, mendengar, atau mencium 1, 100, atau 1.000.000. Kita mendapatkannya dari nalar, dari akal kita. Begitulah kurang lebih gagasan dasar rasionalisme, bahwa pengetahuan dan kepastian pengetahuan tidak diperoleh dari pengalaman indrawi, melainkan dari akal. Disinilah kita melihat keterkaitan erat antara rasionalisme dan idealisme. Bagi rasionalisme, akal menjadi sumber pengetahuan karena dunia ini sejatinya tersusun oleh ide-ide, konsep-konsep, gagasan-gagasan. Dan ide, konsep, gagasan hanya dapat ditangkap oleh nalar, oleh akal, bukan oleh panca indera. Tentu saja pandangan ini tidak kebal dari kritikan. Bahkan empirisisme mengkritik balik rasionalisme dengan menunjukkan bahwa akal tak mungkin berpikir tanpa ada objek yang dipikirkan. Kalaupun akal memikirkan sesuatu yang tidak ada objeknya, maka pikiran tersebut biasanya tidak akan kita katakan sebagai pengetahuan, melainkan sekadar spekulasi atau bahkan delusi. Pada kenyataannya, tidak ada pemenang di dalam perdebatan ini. Baik empirisisme maupun rasionalisme masih terus berkembang hingga sekarang dan masih kerap saling kritik. Namun kita dapat melihat bahwa empirisisme lebih berkembang bahkan mendominasi sebagian cabang ilmu pengetahuan, sementara rasionalisme berkembang pada cabang pengetahuan yang lain. Misalnya saja dalam biologi, fisika, atau sosiologi, empirisisme terlihat lebih dominan mewarnai teori-teori yang dihasilkan di berbagai disiplin tersebut. Sementara pada matematika dan ilmu hukum misalnya, rasionalisme terlihat lebih mendominasi. Meski harus tetap kita ingat, tidak ada satupun disiplin ilmiah yang sepenuhnya 100% empirisis atau 100% rasionalis. Dan pada kenyataannya, dalam kehidupan real juga tidak ada seorang pun yang secara konsisten senantiasa empirisis atau selalu rasionalis. Selalu ada titik-titik tertentu di mana keduanya perlu dikombinasikan. Disinilah kemudian kita bertemu dengan aliran epistemologi yang ketiga, yakni kritisisme. Aliran ini dipelopori oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Disebut kritisisme karena pemikiran Immanuel Kant bermaksud menguji secara kritis kemampuan nalar atau akal dan menentukan batas-batasnya sebelum menggunakan akal atau nalar itu untuk membangun suatu sistem pemikiran. Ini karena sebelum Kant, para filsuf menggunakan begitu saja akal atau nalar untuk menjelaskan dan mencari jawaban atas segala realitas yang mengusik keingintahuan mereka, tanpa memeriksa terlebih dahulu kemampuan dan batasan dari akal itu sendiri. Selain itu, Kant juga mengkritik rasionalisme Descartes dan empirisisme Hume. Yang ia tunjukkan kurang lebih ialah bahwa pengetahuan tidak mungkin diperoleh dari akal saja atau dari pengalaman indrawi semata-mata. Untuk mendapatkan pengetahuan, kita perlu mengombinasikan keduanya. Gagasan ini tampak jelas pada tahapan-tahapan pengetahuan yang ia rumuskan. Jika dibongkar, maka setiap pengetahuan yang sahih berisikan 2 unsur,
yakni data atau informasi yang diperoleh dari panca indera, serta kategori-kategori dari nalar atau akal yang menata dan mengorganisir semua data atau informasi tadi, sehingga masuk akal. Misalnya, pernyataan bahwa ada 5 ekor kucing. Pernyataan ini dihasilkan dari perpaduan data indrawi berupa hasil penglihatan kita akan adanya kucing-kucing di depan sana, yang dipadukan dengan kategori kuantitas, yakni 5 ekor. Tanpa data indrawi, kita tidak tahu 5 apa yang kita maksud, 5 apa yang kita bicarakan. Dan sebaliknya, tanpa kategori nalar apapun, tidak ada pengetahuan bermakna yang bisa kita katakan mengenai kucing-kucing itu. Kucing apa? Banyakkah? Atau sedikit jumlahnya? Besar atau kecil? Dan seterusnya. Lebih lanjut, Immanuel Kant menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pembentukan pengetahuan. Pada tahapan yang paling awal, kita melakukan penginderaan. Kita melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan mencium. Semua informasi yang kita dapatkan dari panca indera ini kemudian kita tata di dalam penataan ruang waktu, di mana dan kapan kita melihat, mendengar, atau memegang 5 ekor kucing. Tanpa referensi pada ruang waktu, semua data indrawi tadi tidak akan masuk akal. Pada tahapan selanjutnya, hasil penginderaan tadi kita olah dengan kategori rasio atau kategori nalar tertentu sehingga menghasilkan proposisi. Proposisi sendiri dapat dipahami sebagai pernyataan yang berisi pengetahuan. Kita dapat menyebut tahapan ini sebagai tahapan pemahaman. Misal, proposisi 5 ekor kucing lebih berat daripada 10 ekor ikan teri. Kucing dan ikan teri merupakan data indrawi yang kita dapat dari melihat mereka dengan mata kepala kita sendiri. Sedangkan 5 dan 10 merupakan kategori kuantitas yang berasal dari kerja nalar kita. Begitu juga pernyataan lebih berat daripada. Pernyataan ini merupakan kategori relasi yang mengaitkan antara 5 kucing dengan 10 teri. Terakhir, proposisi-proposisi yang berbeda-beda namun saling berhubungan kita himpun untuk menjelaskan suatu fenomena, sehingga menjadi sebuah teori. Tahapan ini kita sebut sebagai tahapan penalaran. Teori ini umumnya berupa pernyataan abstrak yang cukup umum, namun berguna untuk menjelaskan kejadian-kejadian nyata yang sifatnya partikular. Misalnya, teori bahwa binatang karnivora memperoleh nutrisi dengan cara memakan binatang lain. Teori ini dapat menjelaskan mengapa kucing makan teri dan bukannya daun bawang. Kurang lebih demikianlah gagasan dasar dari kritisisme Immanuel Kant. Terakhir, dari apa yang telah kita bahas, kita dapat menarik beberapa wawasan dasar. Pertama, epistemologi mengkaji atau menyelidiki pengetahuan kita, termasuk dari mana sumber pengetahuan dan bagaimana kita sampai pada kepastian pengetahuan. Kedua, perbedaan dalam merumuskan sumber pengetahuan yang dapat diandalkan melahirkan 3 aliran pemikiran dalam epistemologi, yakni empirisisme, rasionalisme, dan kritisisme. Ketiga, empirisisme terkait erat dengan ontologi realisme, karena memandang sumber pengetahuan yang sejati adalah pengalaman indrawi. Rasionalisme terkait erat dengan ontologi idealisme, karena memandang bahwa sumber pengetahuan yang sejati adalah rasio, nalar, atau akal. Sedangkan kritisisme mencoba mengombinasikan antara empirisisme dan rasionalisme tanpa harus berpijak pada salah satu aliran ontologi. Satu hal yang patut dicermati adalah, sekalipun empirisisme amat dekat dengan realisme dan rasionalisme amat dekat dengan idealisme, namun tidak selamanya demikian. Ada kalanya empirisisme berujung pada idealisme dan rasionalisme justru dipijakkan pada realisme. Namun ini topik untuk lain kesempatan. Untuk kali ini cukup sekian.